trayek bus 17 adalah jalur terakhir yang melewati Jalan Lama Gunung Kendali. Jalan itu jarang dilewati kendaraan pribadi setelah pukul ke-20 1,0. Aspalnya retak, lampu jalannya banyak yang mati. Di kiri kanan hanya hutan pinus dan jurang gelap. Dulu pernah terjadi kecelakaan besar di sana. Bus malam masuk jurang. Semua penumpangnya tewas. Tapi itu cerita lama dan orang-orang cepat melupakan cerita lama. Damar 35 tahun, sopir baru bus 17, tidak terlalu peduli dengan cerita seperti itu. Ia bekerja shift terakhir, rute pukul ke-20, 2,3. Biasanya hanya tersisa 4-5 penumpang. Malam itu hujan gerimis tipis. Kaca depan dipenuhi titik air yang memantulkan lampu jalan seperti mata-mata kecil berkelip. Damar melihat melalui kaca spion tengah. Penumpang tinggal 3. Seorang ibu tua di depan, sepasang mahasiswa di tengah, dan 1 kursi paling belakang. Kosong. Ia yakin kosong karena sejak terminal awal tidak ada yang duduk di sana. Bus melaju masuk Jalan Gunung Kendali. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Lampu jauh hanya menembus beberapa meter ke depan. Radio di dashboard tiba-tiba berdesis. Krish. Damar memukulnya pelan. Jangan sekarang. Suara radio mati sendiri digantikan suara lain. Samar. Samar. Seperti suara orang berbicara dari jauh. Turun. Belum turun. Damar mematikan radio sepenuhnya. Hening. Hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal basah. Ia melirik spion tengah dan napasnya terhenti. Di kursi paling belakang ada seseorang duduk tegak menghadap lurus ke depan. Padahal tadi kosong. Ia yakin kosong. Sosok itu mengenakan pakaian seragam lama. Modelnya seperti seragam sekolah tahun 90-an. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Tidak bergerak. Damar berkedip cepat. Mungkin tidak sadar ada yang naik di halte terakhir, pikirnya. Ia mencoba tenang. Beberapa menit kemudian, ibu tua di kursi depan berdiri. "Pak, saya turun sini." Bus berhenti. Ibu itu. Damar menunggu pintu menutup. Saat ia hendak menarik tuas, ibu itu mengetuk pintu lagi dari luar. Wajahnya pucat. "Pak?" "Iya." "Bu, di belakang itu. Jangan diajak bicara." Damar mengernyit. Maksudnya, ibu itu hanya menggeleng pelan, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Pintu menutup otomatis. Bus melaju lagi. Jantung Damar mulai berdetak lebih cepat. Ia melihat lagi ke spion. Mahasiswa di tengah sekarang sudah turun di halte sebelumnya. Bus seharusnya kosong, kecuali sosok di kursi paling belakang. Ia masih di sana, tidak bergerak, tidak menoleh, hanya duduk. Kabut semakin tebal. Tiba-tiba lampu dalam bus berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Hanya lampu depan yang menyala. Bagian dalam bus gelap. Damar menelan ludah. Ia bisa melihat samar-samar bayangan kursi di belakang. Dan sosok itu sekarang
berdiri tepat di lorong tengah bus, menghadap ke arahnya. Jaraknya sekitar 15 meter, tapi terasa sangat dekat. Tubuhnya miring sedikit, seperti lehernya tidak menopang kepala dengan benar. Lalu, pelan-pelan kepalanya terangkat, rambutnya terbelah, memperlihatkan wajah. Kulitnya pucat kebiruan, mata hitam pekat tanpa bagian putih, dan bibirnya tersenyum terlalu lebar. Bus tiba-tiba berguncang keras, seperti menabrak sesuatu. Padahal jalan lurus dan kosong. Setir bergetar hebat di tangan Damar. Ia menginjak rem. Bus berhenti mendadak. Napasnya memburu. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Lorong kosong. Kursi kosong. Tidak ada siapapun. Tapi dari speaker atas bus terdengar suara pelan, seperti suara perempuan muda. "Pak." Damar membeku. "Saya belum sampai." Dan tepat di kaca depan yang dipenuhi kabut, muncul bekas telapak tangan dari dalam, perlahan menekan kaca. 5 jari panjang, basah, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Bus berhenti di tengah jalan Gunung Kendali. Kabut mengurung dari segala arah. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara hewan malam. Hanya suara mesin bus yang masih menyala. Dan napas Damar sendiri yang berat. Telapak tangan di kaca depan perlahan memudar. Tapi bekas embun di sekitarnya tetap membentuk siluet seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Damar tidak berani menoleh. Tangannya gemetar di setir. Speaker di atas kepalanya kembali berdesis. Krish, lalu suara itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat. "Pak, saya belum sampai." Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang salah. Seperti 2 suara berbicara bersamaan. Satu normal, satu lagi lebih dalam. Serak, seperti tenggorokan penuh air. Damar akhirnya memberanikan diri menoleh perlahan. Kursi belakang kosong, lorong kosong, tapi ada sesuatu yang berubah. Karpet lorong tengah basah, seperti baru dilewati seseorang dengan pakaian kuyup. Jejak kaki kecil terlihat samar, mulai dari kursi paling belakang menuju ke depan, berhenti tepat di belakang kursi sopir. Jantung Damar seperti dipukul dari dalam. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya, sangat dekat, terlalu dekat. Perlahan bau tanah basah dan lumpur memenuhi kabin, disusul bau logam seperti darah yang lama mengering. Damar mencoba menarik napas, tapi udara terasa berat, seolah paru-parunya tidak mendapat cukup oksigen. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab. Damar membeku. Sentuhan itu tidak menekan, hanya menempel, seperti tangan kecil yang bertumpu pelan. Ia bisa merasakan tekstur kulitnya, terlalu halus, terlalu dingin dan basah. "Pak," bisikan itu sekarang tepat di telinganya. "Jalan lagi." Refleks Damar langsung menekan gas. Bus melaju lagi, lebih cepat dari biasanya. Kabut tersibak tipis. Lampu depan menyapu aspal gelap. Tangan di bahunya perlahan menghilang.
tapi rasa dinginnya masih tertinggal. Ia melirik spion. Kosong, benar-benar kosong. Ia mulai meyakinkan diri. Halusinasi, kurang tidur, mungkin tekanan kerja. Sampai ia melihat sesuatu di kaca spion kecil sisi kanan. Di pantulan jendela samping ada wajah menempel di luar kaca. Rambut panjang tergerai, tertiup angin. Padahal bus melaju kencang. Mata hitam tanpa putih dan senyum itu. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Wajah itu bergerak sejajar dengan jendela sopir. Seperti melayang, tidak terseret angin, tidak terguncang jalan. Hanya mengambang mengikuti bus. Damar hampir membanting setir. Ia memejamkan mata sepersekian detik. Ketika ia buka kembali, wajah itu sudah tidak ada. Tapi suara tawa kecil terdengar di dalam bus. Pelan, anak perempuan terkikik. Di kejauhan terlihat halte terakhir sebelum terminal. Lampunya redup, biasanya kosong. Tapi malam itu ada seseorang berdiri di halte. Siluet kecil menghadap ke jalan. Diam, menunggu. Damar merasa tenggorokannya kering. Ia memperlambat laju bus. Saat bus mendekat, siluet itu terlihat jelas. Anak perempuan, seragam sekolah lama, rambut panjang, wajahnya tertunduk. Damar membuka pintu depan perlahan. Anak itu tidak naik, ia hanya berdiri. Lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Wajah yang sama, wajah dari spion. Wajah dari kaca, wajah dari kursi belakang. Tapi sekarang matanya mengeluarkan cairan gelap yang mengalir ke pipi. Dan di lehernya terlihat bekas luka memar melingkar. Seperti bekas sabuk pengaman yang menjerat terlalu keras. Ia membuka mulut dan berkata, "Pak, kenapa dulu tidak berhenti?" Damar merasakan dunia seperti berhenti berputar. Ia ingat 3 bulan lalu, sebelum ia resmi jadi sopir tetap, ia pernah menggantikan sopir lain 1 malam. Di jalan berkabut ini, ia melihat seseorang melambaikan tangan di pinggir jalan. Tapi karena jadwal mepet, ia tidak berhenti. Dan keesokan harinya, ia mendengar berita kecelakaan tunggal. Seorang siswi terserempet kendaraan tak dikenal, ditemukan tewas di jurang dekat tikungan Gunung Kendali. Damar tidak pernah tahu apakah itu benar orang yang ia lihat, dan ia tidak pernah mau tahu. Sampai sekarang anak itu tersenyum lagi, senyum yang terlalu lebar. Sekarang saya ikut, ya. Lampu halte padam, dan dalam satu kedipan mata anak itu sudah duduk di kursi paling belakang bus. Terlihat jelas di spion, menatap lurus ke arahnya, tidak berkedip. Bus kembali bergerak sendiri tanpa Damar menginjak gas. Panel dashboard berkedip, jarum bensin naik turun, lampu dalam kabin menyala dan mati bergantian, dan speaker berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan satu suara, banyak, puluhan berbisik bersamaan. Kami belum sampai. Bus mulai mendekati tikungan tajam yang dulu menjadi lokasi kecelakaan besar.
Kabut menebal drastis. Jalan hampir tak terlihat. Setir terasa berat, seperti ada yang menarik ke arah jurang. Damar berusaha melawan, tapi kursi belakang tiba-tiba berderit keras. Semua kursi terlipat sendiri, seolah ada penumpang yang bangkit bersamaan. Dan dalam spion, kursi-kursi yang tadi kosong sekarang penuh. Wajah pucat, luka di kepala, seragam robek, mata kosong. Semua menatap ke depan, ke arahnya. Dan anak perempuan itu berdiri di lorong, berjalan pelan, mendekat sambil berbisik. Terminal terakhir di bawah sana. Ia menunjuk jurang gelap dan setir tiba-tiba berputar sendiri. Setir berputar sendiri. Ban depan berdecit keras di aspal basah. Bus miring ke kanan. Jurang gelap menganga di sisi jalan. Damar menarik setir sekuat tenaga. Tidak, teriaknya. Tapi pedal gas menginjak sendiri. Mesin meraung. Dari belakang terdengar suara tepuk tangan pelan. 1, 2, lalu puluhan. Tepukan tidak sinkron, tidak wajar, seperti tangan yang tulangnya patah. Damar menoleh ke spion. Semua kursi penuh. Wajah-wajah penumpang kecelakaan lama. Kulit pucat kehijauan. Beberapa kepala miring dengan sudut tidak normal. Beberapa mata menggantung keluar. Seragam sekolah, seragam kantor, baju tidur, dan semuanya tersenyum. Anak perempuan itu kini berdiri tepat di belakang kursinya. Sangat dekat. Ia bisa melihat retakan kecil di kulit wajahnya, seperti porselen yang pecah. "Pak," bisiknya pelan. Terminal terakhir, bukan di atas. Tiba-tiba dashboard mati total. Lampu depan padam. Bus melaju dalam gelap. Hanya kabut dan jurang. Damar merasakan tangan Tenggen mencengkeram bahunya, lehernya, pinggangnya. Dingin, basah, bau lumpur dan bensin bercampur. Bus semakin mendekati tikungan maut. Damar tahu beberapa detik lagi mereka akan jatuh. Dan mungkin ia memang pantas, karena dulu ia tidak berhenti. Karena dulu ia memilih waktu daripada nyawa. Air mata bercampur keringat di wajahnya. "Maaf," gumamnya. Anak itu tersenyum. Lalu tiba-tiba bus berhenti mendadak, tanpa suara tabrakan, tanpa benturan. Hening total. Lampu menyala kembali. Mesin hidup normal. Bus masih di tengah jalan. Beberapa sentimeter dari tepi jurang, semua kursi kosong. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Spion hanya memperlihatkan deretan kursi tua yang usang. Napas Damar tersengal. Tangannya gemetar. Ia menoleh perlahan. Bangku belakang benar-benar kosong. Seolah tidak pernah ada siapapun. Hanya satu hal yang berbeda. Di lantai lorong ada tiket bus lama. Kertasnya kusam dan basah. Damar turun perlahan, mengambil tiket itu. Tulisan di atasnya, nama Sinta A. Tujuan terminal akhir. Status belum turun. Tinta pada kata belum turun terlihat seperti baru ditulis. Basah.
Keesokan harinya, berita muncul. Seorang sopir bus ditemukan pingsan di Jalan Gunung Kendali. Bus berhenti tepat sebelum tikungan jurang. Tidak ada kerusakan, tidak ada bekas rem panjang, hanya posisi bus yang terlalu dekat dengan kematian. Damar selamat secara fisik, tapi sejak malam itu ia tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap ia mengemudi malam hari, spion selalu terasa terlalu berat untuk dilihat, karena kadang jika ia menatap terlalu lama, ia melihat kursi paling belakang sedikit bergerak, seperti ada yang duduk. Kadang ia mendengar suara langkah kecil di lorong bus. Kadang tiket di mesin printer keluar sendiri tanpa ada yang memesan, dengan nama berbeda-beda. Semua bertuliskan belum turun, belum turun. Dan setiap kali bus 17 melewati Gunung Kendali, radio selalu menyala sendiri. Suara anak perempuan terdengar lembut. "Pak, jangan lupa berhenti." Damar sekarang selalu berhenti di halte kosong itu, selalu membuka pintu walaupun tidak ada siapapun terlihat. Kadang ia merasa ada sesuatu naik. Udara tiba-tiba lebih dingin. Kursi belakang terasa terisi, dan ketika ia menutup pintu, bus terasa lebih berat, seperti membawa lebih banyak penumpang dari yang terlihat. Beberapa bulan kemudian, seorang sopir baru menggantikan Damar karena Damar mengundurkan diri tanpa penjelasan. Malam pertama sopir baru itu melewati Gunung Kendali, ia melihat seorang pria berdiri di halte kosong. Seragam sopir lama, wajah pucat, mata kosong. Dan ketika bus melambat, pria itu tersenyum pelan, lalu berkata, "Masih ada kursi paling belakang?" Pintu terbuka dan pria itu naik, duduk di kursi paling belakang, tidak bergerak, tidak pernah turun. Karena di bus 17 selalu ada satu kursi yang dipesan untuk penumpang yang tidak pernah sampai. Dan jika suatu malam kamu naik bus terakhir dan sopirnya tidak pernah menoleh ke spion, itu bukan karena ia tidak peduli, itu karena ia sudah tahu siapa yang duduk di belakangmu.